Pimpinan KPK kembali menegaskan belum ada penemuan alat bukti yang cukup untuk menaikkan status penyelidikan kasus sumber waras menjadi penyidikan. Ya, meskipun telah ada sejumlah bukti yang menyatakan tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan sumber waras, KPK tetap melanjutkan penyelidikan agar kasus sumber waras bisa diselesaikan tanpa ada konflik antara KPK dan BPK. Tadi kan di pembukaan sudah saya sampaikan, ya. Dan kemarin-kemarin sudah saya sampaikan juga kan bahwa masih ada yang perlu di follow up dengan instansi. Ya salah satunya BPK gitu kan, ya. Pak, tadi Bapak bilang sudah ada audit forensik, Pak. Tadi Bapak belum ya. Sudah ada audit forensik, kemudian apakah sudah ada hasilnya, Pak? Sudah selesai? Ada. Apakah belum ada hasilnya? Ya itu tadi. Nggak bisa diceritakan di sini dong. Jadi ya seperti yang saya laporkan di sana. Ya intinya belum cukup semuanya untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Itu masih dalam tahap penyelidikan sampai hari ini. Itu aja. Forensiknya, Pak? Ya bukan cuma hasil forensiknya. Mulai dari, kan sudah banyak kita periksa saksi-saksi, bahkan sudah pernah gelar juga dengan BPK sebelumnya. Jadi dari semua yang kami dapatkan sekarang itu belum cukup untuk ditingkatkan untuk penyidikan. Itu aja. Pemirsa, Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Persoalan kasus Rumah Sakit Sumber Waras kembali menjadi topik pertanyaan anggota Dewan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Berita 1, Aditya Warman dan juru kamera Indar Mawan. Ya, Adit, apa saja yang menjadi pertanyaan anggota Komisi 3 DPR ke KPK terkait kasus sumber waras tadi? Ya, Ira, memang di kali keduanya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini waktunya ataupun gilirannya bagi KPK untuk menjelaskan kepada wakil rakyat di Komisi 3 mengenai perkembangan kasus penyelidikan pengadaan lahan rumah sakit sumber waras yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun dalam rapat dengar pendapat tadi, memang sampai saat ini KPK tetap menyatakan bahwasannya belum ada bukti kuat yang dapat menyatakan ataupun menggolkan indikasi dari kerugian negara yang diakibatkan dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan lahan rumah sakit sumber waras tahun lalu. Dan memang sampai saat ini juga KPK akan terus melakukan penyelidikan terkait masalah perkembangan hal tersebut guna menciptakan kondisi yang lebih kondusif antara sesama institusi negara, yaitu KPK itu sendiri dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Namun sampai saat tadi di dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dan juga KPK, beberapa fraksi di Komisi 3 terus melemparkan pertanyaan begitu kepada KPK. Beberapa pertanyaan yang mendasar ialah terkait masalah perbedaan temuan yang dilakukan oleh KPK dan juga BPK RI terkait masalah kerugian negara atas pengadaan lahan rumah sakit sumber waras. Lalu juga tadi beberapa fraksi menyatakan mempertanyakan bahwasannya apakah sudah ada pertemuan sebelumnya antara BPK RI dan juga KPK untuk membentuk sebuah hasil penelitian yang lebih stabilasi antara kedua institusi negara tersebut. Lalu pernyataan ketiga yang saya sedikit garis bawahi ialah ketika memang KPK sampai saat ini menyatakan bahwasannya hasil temuan yang dilakukan oleh BPK RI tersebut, maksud kami tidak adanya hasil indikasi kerugian negara, maksud kami pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini artinya KPK menyebutkan bahwasannya hasil yang dilakukan oleh BPK RI salah. Itu yang coba saya garis bawahi selama proses rapat dengar pendapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Komisi 3 DPR RI terkait masalah pengadaan lahan rumah sakit sumber waras. Dan artinya, Ira, bahwasannya sampai saat ini memang bukti yang belum ditemukan oleh KPK itu membuat penyelidikan ataupun masyarakat sampai saat ini bertanya-tanya apakah memang kesalahan ataupun data-data yang dikeluarkan oleh KPK dan juga BPK RI memiliki validitas yang sama. Kita akan sedikit memberikan ulasannya di sini sedikit. Memang kita ketahui bahwasannya pembelian lahan, maksud kami di bawah 5 hektar, itu memang sudah diatur di dalam Perpres nomor 40 tahun 2004
2004 pasal 121 yang menyatakan bahwasannya institusi yang memerlukan boleh membeli tanah itu langsung tanpa meminta rekomendasi ataupun konsultasi dari pihak administrasi negara. Dan karena Perpres tersebut sudah mengatur bahwa tuduhan BPK bahwasannya Pemprov DKI Jakarta khususnya Basuki Cahayapurnama menyalahi aturan itu dapat dikatakan gugur, begitu Ira. Lalu yang kedua dapat kami sebutkan bahwasannya terkait masalah perbedaan lahan tanah di atas sertifikat pembelian lahan tersebut, bahwasannya Pemprov DKI Jakarta memang membeli tanah tersebut di Jalan Kiai Tapa berdasarkan NJOP yang berlaku juga di tahun tersebut. Sedangkan BPK RI hanya ataupun memberikan perbedaan wilayah yaitu di Tomang Utara dengan NJOP dengan tahun yang berbeda juga di saat pembelian tanah tersebut. Dua alasan tersebutlah yang menjadi salah satu beberapa alasan maksud kami KPK belum dapat melanjutkan ataupun merubah proses penyelidikan menjadi penyidikan. Namun sampai saat ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk menciptakan sebuah kondisi yang lebih kondusif sesama institusi negara tersebut, KPK akan terus melakukan proses penyelidikan terkait perkembangan masalah ini. Ira. Ya, Adit, selama proses rapat dengar pendapat, apakah sudah ada informasi mengenai langkah selanjutnya dari KPK dan Komisi 3 DPR terkait penyelesaian kasus sumber waras ini? Ya Ira, tentunya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, KPK akan terus melanjutkan proses penyelidikan terhadap kasus pengadaan lahan rumah sakit sumber waras. Dan hal ini juga ditanggapi bahwasannya Komisi 3 akan mengawasi dari proses pelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan institusi yang sudah ditetapkan di dalam tadi rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dan juga KPK. Selain itu juga Komisi 3 menghimbau BPK untuk tidak lepas tangan saja. Artinya perbedaan temuan yang dilakukan oleh KPK dan BPK RI, BPK di sini juga harus mencermin atau mengkoreksi diri untuk lebih profesional di kedepannya. Artinya perbedaan pendapat ini pastinya ada kesalahan di beberapa titik. Dan hal inilah yang ditekankan oleh Komisi 3 bahwasannya BPK RI juga harus berbenah diri. Selain itu yang terakhir, nanti minggu depan atau pekan depan Ira, bahwasannya Komisi 3 akan kembali memanggil Ketua KPK pada saat itu yaitu Taufikur Rahman Ruki untuk memintai keterangan mengapa pada saat itu KPK meminta BPK untuk mengaudit hasil pengadaan lahan rumah sakit sumber waras. Untuk dari sisi KPK-nya sendiri, KPK nanti akan merencanakan untuk bertemu langsung oleh pihak-pihak BPK RI untuk melakukan konsultasi hasil-hasil temuannya. Ira. Ya, baik. Terima kasih, Adit. Pemirsa, demikian reporter Aditya Warman dan juru kamera Indar Mawan melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, kemanakah kira-kira kasus sumber waras ini akan bermuara? Saya akan kembali ke Mas Firdaus Ilyas dari ICW. Mas Firdaus, ujungnya di mana kira-kira ini? Iya, kalau kita lihat tentu dalam salah satu yang diharapkan publik kan penegakan hukum. Dan kemudian institusi penegak hukum dalam hal ini KPK sudah mengatakan bahwa tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum atau indikasi tindak pidana korupsi. Ya. Menurut saya pada titik ini kita harus menyatakan bahwa apakah kita akan terus berhenti atau terus melanjutkan kasus sumber waras ini, begitu ya. Tetapi secara normatif kalau kita bicara tentu banyak dugaan-dugaan kasus korupsi yang lain, maka mau tidak mau juga KPK harus mengarahkan sumber dayanya untuk menangani kasus-kasus korupsi yang lain, begitu ya. Jadi kasus sumber waras ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran terutama dalam aspek pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau institusi yang lain, gitu. Bagaimana Badan Pemeriksa bisa menjaga kualitas pemeriksaan termasuk juga membentengi dari interest atau dugaan konflik kepentingan di dalam mekanisme pemeriksaan, begitu ya. Kemudian yang kedua yang kedua kan tentu bagaimana misalnya nanti dari sekian banyak dugaan-dugaan korupsi yang lain juga bisa ditangani, gitu. Artinya saya pikir mungkin tidak saatnya lagi kita berputar-putar dalam sumber waras apakah korupsi atau tidak, gitu ya. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Aryono Umar misalnya, secara kelembagaan KPK adalah salah satu lembaga yang kita cukup percaya dalam penanganan korupsi dan KPK sudah mengatakan bahwa kasus ini tidak layak dinaikkan sampai ke penyidikan misalnya, maka kita harus berhenti di sana. Gitu. Ya. Artinya apa? Artinya akan ada alokasi sumber daya dan kepentingan, gitu, kepentingan nasional untuk menangani kasus korupsi yang lain. Mas Firdaus, perlu nggak sih ada auditor buat auditor gitu?
Di dalam konteks pemeriksaan tentu hasil pemeriksaan tidak bisa secara legal dieksaminasi oleh publik walaupun publik bisa melakukan kritisi. Nah di dalam konteks misalnya BPK, maka seharusnya BPK bisa meminta sesama lembaga pemeriksa atau BPK yang lain, entah itu di dalam ITOSAI atau ASOSAI misalnya, untuk melakukan peer review. Peer review ini akan berguna untuk menjaga misalnya bagaimana BPK bisa menerapkan standar pemeriksaan yang umum, kaidah-kaidah yang baik misalnya, dan itu akan tetap menjaga kredibilitas. Jadi sekali lagi yang harus dilakukan oleh BPK adalah memulihkan kredibilitasnya dan kemudian secara proaktif meminta misalnya lembaga auditor lain, bisa saja BPK Malaysia, Singapura atau Australia misalnya, untuk melakukan peer review terkait hasil audit terhadap sumber waras. Gitu. Baik. Dan kemudian menyampaikan kepada publik kira-kira temuannya di mana, kesalahannya di mana, sehingga di dalam ujung penegakan hukum dikatakan sudah dipenuhi unsur tindak pidana korupsinya. Itu jauh lebih baik menurut saya. Baik, Mas Firdaus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Firdaus Ilyas dari Indonesian Corruption Watch. Mas Dwi, ini BPK sekarang posisinya sebenarnya ada dua sisi. Satu sisi momentum membersihkan diri dari oknum yang nakal. Di sisi yang lain ini untuk menunjukkan kredibilitasnya sebagai lembaga audit negara yang kredibel gitu kan. Nah di sisi lain KPK kan juga punya potensi peluang untuk menunjukkan kemandiriannya. Bahwa dia bukan karena pesanan siapa-siapa. Kalau memang terbukti ini layak, ini maju kasusnya, kalau tidak selesai. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi sekali lagi BPK ini, kalau misalnya kita lihat dalam konstitusi sekali lagi ya, pasal 23E itu mengatakan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu BPK, satu badan pemeriksa keuangan. Nggak ada BPK Perjuangan ya? Jadi nggak ada BPK Perjuangan atau badan-badan lain yang sebenarnya memiliki tugas, kewenangan untuk memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Nah, di dalam Undang-Undang 15 2006 ini sayangnya gitu ya, sejak pasca reformasi kita itu punya ketakutan akan eksekutif heavy. Kita ketakutan akan ada sosok diktator begitu kan. Akhirnya semua kewenangan untuk menyeleksi atau menentukan orang begitu, itu akhirnya yang dulunya sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah BPK, semua dulu kewenangannya ada di tangan presiden. Tetapi dalam undang-undang di dalam Undang-Undang Dasar pasal 23 itu mengatakan bahwa kewenangan ini dipilih untuk anggota BPK dipilih oleh DPR. Nah, sebenarnya ini menjadi momentum untuk bukan hanya BPK sebenarnya, tetapi juga DPR untuk ketika mereka dalam proses FPT itu fit and proper test, bukan menjadi food and property test begitu. Bukan menanyakan bagaimana gizi-gizinya food and property test. Tetapi benar-benar menyelenggarakan secara terbuka, bukan pertanyaan-pertanyaan yang konyol yang ditanyakan. Anda mengikuti juga ya proses itu ya? Ternyata dulu dagelan semua pertanyaannya. Seperti pertanyaan, kenapa Anda botak begitu? Itu sempat dikeluarkan. Oh, untung rambut saya udah panjang. Hal itu nggak perlu. Bukan pertanyaan soal kapasitasnya sebagai auditor. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan yang Kongres Amerika, di Advance Consent, itu sampai dipertanyakan. Jadi sidang ini orang dipanggil FPT, besoknya itu orang-orang yang dikenal. Betul. Jadi kayak profesornya, tetangganya, ditanya bagaimana dengan orang ini. Dan itu terbuka. Artinya Anda mengkritisi soal kualitas sumber dayanya gitu kan. Tapi singkat saja, bisakah kita masih optimis ke depannya? Saya bicara atas dua lembaga, BPK dan KPK. Pertama begini, BPK sampai sekarang tracknya makin banyak kalau tadi lihat sejarahnya lumayan ya panjang. Tetapi sampai detik ini BPK belum pernah kalah. Jadi kalau misalnya bilang digugat silahkan digugat, tetapi dalam kacamata hukum dia tidak salah. Dan kita dia punya mandat dari negara. Betul, BPK ini ada satu lembaga yang sangat power. Bahkan ya kalau kita bilang presiden MK itu mereka setara. Dibandingkan kalau jujur dengan KPK. KPK apa sih gitu? Lembaga ad hoc yang sebentar kalau misalnya kekuasaan politik hilang gitu kan. Kalau misalnya undang-undang KPK-nya rusak hilang. Dan saya akan bisa diaudit kalau over durasi Mas Dwi. Sampai di sini jumpa kita. Terima kasih. Sukses Banda.